Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penilaian Ujian Kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Patricia Moi dengan NIM 259082229. Program Studi PGSD Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan mengambil video UKIN kelas 5 SDK Langa Kabupaten Ngada Kecamatan Bajawa dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Pancasila dalam Kehidupanku. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Baik, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, puji Tuhan karena kalian semua hari ini dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya. Salah satu bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Satu orang silakan. Ya, berdiri. Marilah kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, membawakan kita dalam doa. Silakan dulu. Baik, sebelumnya kita absensi dulu. Hari ini hadir semua. hari Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. tidak ada. Puji Tuhan, karena hari ini kalian hadir semua. Dan hari ini juga kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, sebelumnya kita awali dengan menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu dan salah satu orang yang akan memimpin kita dengan membawakan lagu nasional. Salah satu, siapa? Oke, siap. Ayo berdiri, masih berdiri. Pancasila, aku dan pendukungmu. Payung proklamasi, sedia berdoa untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu mungkin ada yang menjawab, silakan. Oh, silakan Talita. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Talita. Jawaban Talita tadi, apa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Talita menjawab, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Hanya satu saja. Oke. Kemudian ya Pancasila. Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Untuk kita dapat membangun hubungan sosial, satu menciptakan kehidupan harmonis. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, coba salah satu. Satu ketuhanan, dua kemanusiaan, tiga persatuan, empat kerakyatan, lima keadilan. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, tangan. Ya. Pada kesempatan ini, Ibu berharap dengan tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, kalian juga dapat menganalisis perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran ini, sebentar kalian akan belajar
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Oke, untuk itu sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kegiatan inti kita ice breaking dulu supaya kalian bisa lebih semangat. Untuk itu salah satu bisa pimpin kita dengan ice breaking. Ayo, bangun semua semangat. Ya. Mengingat, fokus, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan materi tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk itu fokus, kemudian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Tahu bunyi dari Pancasila? Sudah tahu? sudah. Ibu sudah terlihat di sini. Ibu harap kalian bisa menyebutkan 5 Pancasila dari butir 1 sampai 5. Coba kita sebut sama-sama. Salah satu, ayo, sebut semua. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi kelima butir Pancasila ini dia memiliki makna dan nilai dari masing-masing butir. Mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan menjelaskan dia punya nilai dan makna dari masing-masing butir Pancasila ini. Baik, yang pertama kita lihat dari makna dan nilai Pancasila dari sila pertama sampai yang kelima. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, makna dan nilai sila pertama Pancasila. Yang pertama ini nilai ketuhanan yang Maha Esa, artinya nilai ketuhanan. Nah, di sini sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang memelihara budi pekerti dan cita-cita rakyat. Oleh karenanya, setiap warga negara bebas beragama dan menjalankan kepercayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan agama atau kehendaknya untuk orang lain. Artinya, tiap kebebasan, tiap penduduk nilai kemanusiaan. Nilai apa? Kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Nah, di sini kemanusiaan yang adil dan beradab berarti tiap-tiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hal lain, setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian, hak dan kewajiban yang sama ini baik di hadapan hukum maupun pemerintahan. Nah, di sini mulai dari perbedaan suku, agama, kepercayaan, kemudian keturunan, jenis kelamin, maupun kedudukan dan sosial itu tidak berpengaruh. Semua itu sama. Semua itu sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara suku. Misalnya, kau suku lain atau ibu suku lain, berarti dia tidak saling berteman atau tidak saling berkomunikasi. Tidak bisa. Semuanya sama. Suku, budaya, semua itu kita sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga ada makna dan nilai-nilai sila ketiga itu nilai persatuan. Nah, di sini bunyi sila ketiga Pancasila adalah
dalam satu negara bangsa yang meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, prinsip dalam sila ketiga ini menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya bisa dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Jadi, tampaknya Indonesia akan terpecah belah, mengingkari kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini intinya meskipun kita berbeda dalam ras, suku, kemudian budaya, tetapi kita harus tetap bersatu. Ya, bisa mengerti? Ya. Kemudian yang berikut makna dan nilai sila keempat Pancasila, yaitu nilai apa? Nilai apa? Kerakyatan. Nilai kerakyatan. Di sini prinsip sila keempat Pancasila ini berarti syarat pokoknya Indonesia itu adalah permusyawaratan dan perwakilan. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat harus dimusyawarahkan oleh wakil-wakil rakyat. Makna dan sila-sila kelima Pancasila yaitu nilai apa? Keadilan. Nilai apa? Keadilan. Di sini prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima ini menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah prioritas nomor satu. Ya, adalah prioritas nomor satu. Dan lagi kita harus memahami lagi dan kita harus menerapkannya Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengerti? Ya. Masih semangat? Masih. Semangat. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa contoh penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini untuk kita terapkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di sekolah, di mana lagi? Di rumah dan di masyarakat. Kita harus terapkan itu. Di sini sila pertama itu dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus bertakwa kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Dengan melaksanakan kewajiban ini dari sila pertama. Yang pertama apa? Tertib dalam beribadah. Sudah. Harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kalian sudah menerapkan dari sila pertama ini. Kemudian tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Tapi kalau anak-anak sekalian Ibu harapkan tidak seperti itu, tidak mengganggu, orang lain sedang beribadah. Pas saat teman-teman beribadah terus kalian colek atau kalian ganggu, itu sudah tidak bagus, ya? Sudah tidak baik, sudah tidak termasuk di dalam penerapan nilai Pancasila ini. Sudah mengerti? Sudah. Kemudian yang berikut, percaya pada kemampuan sendiri dalam mengerjakan apapun. Kemudian membina kerukunan hidup antar apa? Umat beragama. Antar apa? Umat beragama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan agama dan kepercayaan pada orang lain. Ibu jelaskan sedikit tidak memaksakan agama dan kepercayaan pada orang lain itu, misalkan Karlita ini contohnya di agama lain, kemudian Yun di agama lain. Karlita tidak mungkin memaksa Yun untuk masuk di agamanya, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Itu sudah melanggar aturan, sudah melanggar norma, sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Yang keberapa? Pertama.
Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini ada beberapa nilai yang harus kita contoh dan yang harus kita ikuti. Bisa? Yang pertama itu menolong orang lain yang kesusahan. Ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu ada yang terkena musibah, teman-teman yang terkena musibah, kemudian masyarakat di sana yang terkena musibah, misalnya kebakaran rumah atau apa, kita turut prihatin dan membantu. Nah, itu kita sudah berarti dari beberapa poin ini kita sudah bisa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, berarti kita sudah melaksanakan penerapan sila kedua ini. Kita sudah melaksanakannya. Bisa ada sila keempat. Yang pertama itu tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Apapun itu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengutamakan musyawarah. Kemudian yang berikut, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah. Contoh nilai yang terkandung di dalam sila 5 Pancasila ini, yang pertama itu berlaku adil kepada semua orang. Berlaku adil kepada semua orang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tahu menghargai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tahu tidak? Tahu? Kita tahu. Menghargai dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu contohnya seperti ini. Oh, saya punya hak untuk datang sekolah. Saya punya hak untuk datang ke sekolah, untuk menerima pelajaran dari bapak ibu guru. Tapi kalian itu harus punya kewajiban. Apa kewajiban kalian? Membayar uang sekolah, membayar iuran sekolah, sehingga hak kalian untuk menerima pelajaran dari bapak ibu guru itu bisa diberikan, ya toh? Kalau kamu hanya tuntut kewajiban tapi kalian hak tidak diberikan, berarti sama saja, ya? Berarti itu kalian tidak menghormati atau menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Mariona. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Oke. Nah, itu adalah video dari contoh-contoh penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tadi hampir sama dengan apa yang Ibu jelaskan, ya toh? Ya, jadi untuk memperjelas dan untuk memperdalam materi ini, makanya Ibu tadi akan menampilkan video penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kalian lebih apa? Semangat. Kalian dalam kelompok, ya. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi yang ditunggu. Kita semangat dulu, semangat lagi supaya kita kerjakan soal-soal yang Ibu kasih sebentar, bisa kita dengan semangat. Ayo bangkit, ayo, harus semangat dah, ayo semangat. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap
buat soal yang saya bagikan di KKPD ini. Yang pertama itu kalian harus mengisi tabel semua. Contoh penerapan itu bisa lebih dari satu. Bagaimana dengan kelompok lain? Duduk dulu. Yang sudah kita silahkan kembali. Duduk lagi. Kami dari kelompok rantai akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sila satu lambang dunia ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dua, Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat siang Anda. perkenalkan kami dari kelompok Pohon Beringin. Hari ini saya ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Maka berakhirlah materi kita pada hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu tegaskan lagi bahwa kesimpulan pada materi ini yang Ibu kita sudah laksanakan tadi, bahwa Pancasila bukan hanya hafalan tapi harus diamalkan. Itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi apa yang kita sudah belajar hari ini, kita harus terapkan di mana? Ya, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mari kita hidup rukun, gotong royong, dan apa? Cinta. Dan cinta
itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Dan untuk menutupi pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membagikan pekerjaan PR atau pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah, untuk lebih memperdalam materi kita pada hari ini. Ibu akan bagikan ini. Ibu akan membagikan tugas pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan di rumah. Dan Ibu harapkan PR yang sudah Ibu bagi ini untuk kalian kerja di rumah dan dikumpulkan setelah pertemuan berikutnya. Sudah selesai. Dan semoga apa yang Ibu bagikan ilmu hari ini, materi hari ini dapat kalian laksanakan, dapat kalian ingat ke depannya. Oke? Sekarang aku perlu kertas dan PR kalian akan baik-baik. Kita tutup dengan doa. Silakan berdiri. Dalam